karena tema yang disampaikan pada waktu dua, saya lebih memilih, kenapa lebih memilih hal ini? Karena kalau kita perhatikan dunia pendidikan saat sekarang ini, mudah-mudahan tidak termasuk kita, orientasi dunia pendidikan saat sekarang ini adalah orientasinya, lulusannya adalah keterampilan kumaha carana supaya bisa bekerja. Ya, apalagi dengan katakanlah kurikulum terakhir ya, banyak proyek kan gitu, bahasanya banyak proyek kan gitu. Sementara bab keagamaannya seringkali terlupakan. Ya, bab keagamanya seringkali terlupakan. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak Al-Quran pun, ya, yang disebutnya taman kanak-kanak Al-Quran pun seringkali pendasaran yang diberikan kepada anak-anak itu sendiri lebih ke lagu dan gerak gitu. Di barudak nanti tarik gitu. Ya. Ketika begitu wisuda, ada acara wisuda atau penutupan acara TK, bahkan dia termasuk TK Al-Quran, yang ditampilkannya itu porsi keagamaannya dengan porsi seninya lebih banyak mananya, lebih banyak seninya. Ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan ajaran agama yang kita cintai ini, ya, yang saya mengawalinya dengan surat An-Nahl ayat 78 ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, kemudian tumbuh di dalam rahim ibu dan kemudian dikeluarkan dengan perangkat yang disertakannya, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan hati, ya, itu semata-mata adalah la'allakum tashkurun, agar kita ini bisa bersyukur dengan pendengaran, penglihatan dan hati kita. Nah, tetapi justru ketika Allah sudah jauh mengingatkan kepada umat ini, maka lebih banyak orang itu memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati itu untuk hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama atau bahkan jauh dari ajaran agama. Sehingga kalau kita tanya mayoritas generasi saat sekarang ini, ya, pelajar muslim saat sekarang ini, maka kalau ditanya artis-artis, ya, apa itu K-pop, ya, apa gitu, pasti bisa ngejawab. Dan idolanya itu tidak lagi idola laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, tapi kalau sudah bintang film, kalau sudah artis kan gitu. Jadi kita tidak terasa, ya. Kalau dulu penjajahan Belanda kita angkat senjata, penjajahan Jepang kita angkat senjata, justru saat sekarang ini adalah kita ini dijajah Ghazwatul Fiqh. Maka oleh karena itu kaitan dengan pendidikan yang harus dilihat dari kacamata Islam, ya, maka bagaimana kita memperbaikinya. Dan ini bukan perkara mudah, karena bagi anak-anak kita yang sekarang sekolah di pesantren pun, ya, kita tidak meragukan lagi tahfidz Quran itu, alhamdulillah, ya, hafidz Quran itu, hasil-hasil didikan hafidz Quran itu banyak. Tetapi yang harus juga kita perhatikan selain tahfidz bagaimana mengimplementasikan hafalan, pemahaman Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Nah, kita bersyukur masih ada remaja yang hadir kan gitu. Tapi di berbagai macam tempat umumnya yang hadir itu rata-rata ulama, usia lanjut masih aktif, mengaji teh kolot deui kan gitu. Tapi di al-haq alhamdulillahnya, dari mulai bocil sekalipun antang dengan HP-nya, antang dengan HP-nya, ya, sampai ulama tadi, ya, ulama usia lanjut masih aktif, alhamdulillah gitu. Maka tinggalikan gitu. Dari umur mah sudah maghrib lah gitu.
sudah senior gitu. Nah, ya intinya itu, ya intinya itu. Ya. Nah, kemudian ayat yang kedua ayat yang berupa hadis yang saya sampaikan. Ini hadisnya memang cukup panjang, tapi yang sering kali disampaikan adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu ya yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Jadi semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fitrah yang dimaksud adalah kaitan dengan ketuhanan, yang tentu dalam Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna, bahwa pengakuan fitrahnya manusia itu adalah monoteis. Ya, fitrahnya manusia itu dilahirkan berketuhanan yang maha esa, qul huwallahu ahad gitu. Tetapi kemudian perjalanannya fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Maka kemudian saya menerjemahkannya bukan hanya sekedar orang tua, tapi saya menerjemahkannya adalah maka lingkungannya lah yang akan membuat anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi atau apapun anak itu jadinya. Nah, tentu yang dimaksud lingkungan tadi yang disebut pa'abawahu saya terjemahkan dalam bentuk lingkungan, maka yang paling punya peran besar dalam hal ini adalah orang tua, ayah, ibu di rumah tangganya. Ya. Jadi jika kemudian peran orang tua di mana bahwa ibu ya termasuk di rumah semuanya adalah madrasatul ula, ya, sekolah pertama yang harus membuat dasar-dasar agar si anak itu memiliki mental agama, maka insya Allah ketika awalnya bagus, tinggal kemudian bagaimana membangun sinergi dengan lingkungan luar. Yang kalau kita sebut dalam istilah secara umum ada yang disebut pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non formal. Itu istilah dulu yang pernah disampaikan ya dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan pertama dari mana? Adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga. Yang kedua pendidikan formal adalah sekolah, dan yang ketiga non formal yaitu lingkungan. Nah, antara ketiga hal ini, antara satu dan yang lainnya harus nyambung, tidak boleh beda jalan. Karena tidak sedikit, punten ya, koreksi ke dalam, tidak sedikit anak ustadz, anak ajengan, anak kiai dididik sedemikian rupa, tetapi kemudian disekolahkan di sekolah yang notabene favorit, tetapi kurang dari akhlaknya, ya kurang bagus dalam pendidikan akhlaknya, kemudian lingkungan sekitarnya tidak mendukung, maka tidak sedikit yang lahir bukan Ismail, yang lahir adalah Kan'an. Nauzubillah. Ya. Yang lahir adalah Kan'an, bukan Ismail. Sementara kita berharap kan, ya Kan'an itu siapa? Halo? Anaknya Nabi, bapaknya siapa? Nabi bisi bung nahasin sakit ya. Nabi Nuh kan soleh, ya, Rasul, tapi anaknya, masya Allah. Nah, oleh karena itu kembali pak yang tadi. Jadi dari kelembagaan ini maka Islam memandang penting bagaimana keluarga itu jadi madrasatul ula, ya. Keluarga itu jadi tempat mendidik pertama. Ya, lembaga pendidikan pertama yang harus betul-betul berangkat dari rumah itu sudah dalam keadaan siap ready untuk menghadapi lingkungan sekitar. Sebab banyak yang dididik secara agama di rumah tetapi kemudian tidak bagus di luar, maka akhirnya akan salah kaprah. Atau sebaliknya, ada orang yang kemudian dia tidak mendapatkan pendidikan agama di rumah dengan bagus, tetapi alhamdulillah, qadarullah, anaknya bergaul dengan yang bagus. Maka tidak sedikit anaknya soleh, bapaknya salah. Sahata. Anak soleh, bapaknya salah.
Atau di kalangan keluarga ada yang suaminya soleh, ibunya tidak soleh. Ada juga yang istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Ibu nama rajin ke masjid teh, bapak nama hese. Mata rata-rata di mana-mana pengawasan teh ibu-ibu. Ya, jarang pengawasan khusus bapak-bapak, jarang. Tetapi aneh, input dari banyaknya pengajian ibu-ibu itu ya tidak berbanding lurus dengan lahirnya generasi-generasi yang terbaik. Karena solehna jang ibu-ibu na hungkul, jang budak nama bae efek teh teuing ka mana. Ya kan semestinya mah kan ya ada garis lurus kan antara solehna ibu-ibu ya, hebatna ibu-ibu ngaji dengan anak. Udah jarang atuh. Siapa berapa orang di antara kita sebagai orang tua baik ayah maupun ibu yang jadi sahabat buat anaknya. Dan yang ada mah orang tua saat sekarang ini mah lebih banyak jadi apa? Orang tua itu jadi dompet. Geus teu boga duit kakara datang ka bapana, kakara datang ka ibuna, teu wani ka bapana ka ibuna. Mah bukan teu ngobrol-ngobrol acan da nganggo pakai WhatsApp kan. Mah indung mah teh lain ngomong, pernah mah didinya keur ngariung. Ayah buka wayana teh pada ngariung, budakna aya, indungna aya, bapakna aya. Apa hesena? Apa susahnya kan ngomong. Tapi itulah yang terjadi hari ini, kita tidak terasa. Apalagi kalau dihubungkan dengan HP. HP hari ini bagaikan tabung oksigen. Lamun teu mawa HP teh eunga. Aya turan rek lari, dah HP teh dibawa atuh da siga tabung oksigen we. Aya turan kacai barudak mageningan mawa HP teh kacai rek naon mawa HP. Ya. Nah, maka poin berikutnya ya, ayat yang menyatakan ayat yang cukup terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, sesungguhnya dari mulai ayat tadi yang awal kemudian hadis Rasul dan tambah dengan ayat ini, mestinya ini menjadi dasar bagi kita sekalian bagaimana kita memaksimalkan pendidikan, bimbingan kepada anak-anak kita. Nah, kalau saya boleh mengambil bahasa kirata Sunda ya, pan disebut naon budak. Ya, ari budak teh naon? Hiji B biayaeun, U uruseun, D didikeun, A atikeun, K kawinkeunun. Nah, cik orang Sunda mah kitu kiratakeun teh. Tetapi kalau kemudian kita hubungkan dengan ajaran agama, dan nampaknya benar yang namanya budak mah urusan. Timimiti dikandung, geus kudu diurus, ya. Maka kemudian Islam memandang ada yang disebut dengan pendidikan pada masa pranatal. Nah, nanti di sini ada dalam tahapan, ya. Ada pendidikan pada masa pranatal. Jadi kalau seorang ibu sedang mengandung anaknya, di situ pendidikan sudah mulai berproses. Apa kebiasaan si ibu harus dilakukan, harus melakukan kebiasaan kebaikan. Bahkan ketika usia 4 bulan, ketika ruh sudah ditiupkan, maka kemudian komunikasi searah harus dilakukan. Nah, ini mah udah ibu-ibu keur ngandung jalan-jalan ka mall, jalan-jalan ka mana, teu ini ka mall, muka HP, COD-an. Tak nepi ka pun incuma ayeuna geus pikasirieun we. Mun aya tukang ieu teh pake cenah kitu. Saha deui wae pake cenah kitu. Karena memang ya pembiasaan proses pendidikannya oleh siapa. Nah, makanya tadi pada masa pranatal ya. Nah, maka sebelum ke tahapan ya, yuk kita perhatikan tujuan pendidikannya. Yang pertama, tertanamnya akidah yang kuat. Ya. Makanya ketika anak dilahirkan itu, ketika anak dilahirkan itu, akidah yang ditanamkan.
Jadi begitu dilahirkan itu lain dia mah boga budak, yes, wah bapak jadi ayah, bukan. Ya, poin pentingnya apa? Bagaimana menanamkan gitu. Ya. Akidahnya, ajak ngobrol tauhidnya. Ya, balik lagi karena kirata Sunda, ada malu abdi mah orang Sunda. Ibu pernah mendengar kalau ada yang ngais anak, ya ngasuh anak, hau hakeng, tahu? Ingat Bu, eta teh bahasa Arab Bu. Hau teh tina huwa, hakun, hak. Huwa dialah Allah hakun yang maha benar. Ngan kadina kenting kumaha tina huwa hakun jadi hau hakeng. Eta teh ngajarkeun tauhid teh huwa hakun. Jadi lamun dibahasakeun mah Allah gitu. Nya hau hakun sok tinggal tulis kalau ada. Kan gitu. Huwa hakun. Hak al-haq ya. Siapa yang al-haq itu? Allah. Nah, jadi hau hakeng duka kumaha. Dan memang banyak Bu bahasa Arab ya yang kemudian jadi bahasan sehari-hari kan gitu. Sok ibu bapak kalau marah ke anak atau kepada siapapun, dasar si atah adol. Atah? Itu bahasa Al-Qur'an teh. Balhum adol. Surat naon Ustaz? Al-A'rafnya ketika Allah menerangkan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun dan seterusnya, ujungnya kan gitu, balhum adol, si atah adol. Iya, makanya Bu jangan mau jadi idola. Kita ini harus jadi suri tauladan, jangan jadi idola. Nah kalau sudah jadi idola mah jadi salah kaprah. Rek cagerek bener da geus idola, tuturkeun we kan gitu. Da idola, idol teh adol teh naon? Nya tadi sesat. Nauzubillah. Maka pendidikan yang kita ini kan apa? Tanamkan akidahnya, sing yakin. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan urusan rezeki, apalagi di masa hari ini. Kan seringkali ada pernyataan segala sesuatunya harus pakai uang. Padahal uang bukan segala-galanya. Apalagi bagi kita harus yakin. Ya, di tengah situasi kondisi hari ini coba, wah, begitu pelit kan gitu. Akidah tanamkan tauhidullahnya. Ucapan salam ya, ucapan kalimat-kalimat itu dilatihkan biar bisa berzikir dari sejak dini. Ya, kalimat-kalimat hamdalah, ya, tasbih, tahmid, takbir itu harus ditanamkan. Ya. Bahkan kalau kita lihat anak-anak yang suka ngaji, ketika terjadi debat di antara anak-anak kan gitu, kan yang satu menyatakan sok laporkan ke bapak saya mah hansip. Wah. Cek no hiji teh sok laporkan ke bapak saya mah polisi, hansip sieun pasti ke polisi. Oh, bapak saya mah tentara. Tapi hasil didikan orang tua yang bagus mantu. Punya udah. Tahu bejakeun ka Allah. Wah, geus ku Allah mah geus elek gitu. Artinya apa tadi keyakinan itu? Maka anak-anak kecil itu yang suka ngaji mah tidak akan pernah punya rasa takut, moal sieun kuno poek, moal sieun kunaon wani. Karena ya harus ditanamkan itu, ya. Makanya akidah yang pertama. Ya. Kemudian yang keduanya, yang tadi di surat At-Tahrim tadi, bagaimana agar anak-anak kita, dalam artian keluarga kita itu terhindar dari api neraka. Maka jangan pernah mengajarkan, jangan pernah mendidikan hal-hal yang pinarakaun. Anak-anak kita mah banyak di masyarakat, apapun keinginan anak dipenuhi. Yang penting aya cuana. Jadi kalau ada uang kita gitu, padahal tidak ditanya ini buat apa. Da urusan makan minum gitu anak-anak sekarang mah Pak kurang-kurang nama mangga. Da anak-anak Bandung mah paling wani atuh. Iblis dimakan, setan dimakan. Ya. Kan kita mah sudah dianggap biasa. Ya, beli mie iblis. Beli keripik setan. Mata pantas meureun barudak mah teh siga kalakuan. Jadi penamaan itu pun sudah menjadi sesuatu hal yang salah kaprah, ya. Apa susahnya?
apa susahnya memberikan nama-nama yang bagus kan gitu ya, nama-nama yang bagus, tidak memberikan nama-nama yang macam-macam. Sok tingkah laku apapun terhindar dari api neraka, dari mulai ngebangunkan seperti apa. Kan orang mah kebanyakan naon, kasihan tadi malam sudah menghafal, dihudangkeun subuh teh. Justru kalau kita kasihan, kalau kita punya sifatnya kepada anak, ketika waktunya subuh ya bangunkan. Kalaupun dia sudah bekerja sampai larut malam, bangunkan dulu untuk sholat subuh. Kan orang mau loba karunya, kasihan ngepal tadi sampai malam. Mesti kasihan ketika anak kita, ya termasuk kitanya, tidak mengingatkan mereka untuk sholat subuh berjamaah. Ya, yuk pelihara apapun itu, ucapannya, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Yang tadi, ya, sam'a, absor, afidahnya itu harus betul-betul terpelihara. Oh, kalau sekarang mah hese, Bu. Ya. Apalagi kalau sudah buka HP. Ketika kita baca website Islam juga, ya situs-situs Islam. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran di mana? Di HP. Kan ngajol-ngajol, eta teh. Terajol iklan. Iklan teh nu aneh-aneh dengan gitu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya apa? Proses pembiasaan ibadah. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita didikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita itu harus terbiasa ibadah. Tadi ya, kaitan dengan sholatnya, kaitan dengan zikirnya dan lain sebagainya. Kaitan dengan sholat sudah jelas kan? Dalam Al-Quran pun disebutkan ya. Wa'mur akhlaka bis-sholah wastobir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narjukuka gitu. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kami tidak meminta rezeki, tapi kami yang akan memberikan rezeki. Yakinkan untuk sholat. Apalagi alhamdulillah bagi kita ini ya, yang bagi penduduk yang ada di sekitar masjid ini, alhamdulillah ke masjidnya cakep. Masjid sudah enak, fasilitas sudah memenuhi kan gitu, terserah gitu kan, ya. Jadi artinya bagaimana sok sholat. Nah, kalau sholatnya sudah benar mah semua insya Allah, apalagi sholat itu diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, ya. Sampai-sampai salah satu doa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim kan disebutkan ya, Robbijalni muqimas sholati wa min dzurriyyati, terus Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi minta agar kita ini menjadi ahli sholat, begitupun keturunan kita, anak cucu kita. Makanya kalau ada anak ke masjid, ya sekalipun ribut nggak usah ditegur dengan keras, tapi diraih kan gitu. Ya diraih, kan urusan lompatan mah ya kan, tapi dilatih. Kalau kemudian anak kecilnya ketika kecil gara-gara lari-lari di masjid, gara-gara ribut di masjid kemudian dimarahi semarah-marahnya, akhirnya akan membekas. Naon ke masjid, carekan cenah ku Pak Ustadna. Gak usah, ada proses eta mah Pak. Abdi ge baheula keur leutikna cek beja tukang lulumpatan di masjid. Geus gede mah geuning alhamdulillah. Kalau mau ngobrolkeun Pak dengan senior-senior yang yang mun pantas nama meureun kasebutnya teh paman atau bibi lah gitu ya, yang dulu aktif di masjid, cenah ieu teu apaleun abdi teh jadi ustaz. Keleutik mah cenah bengor tadi masjid teh. Seri urang teh. Iya mah tos janten ustaz gitu. Kan gitu. Artinya enggak usah dicari, enggak usah. Ya artinya kalaupun negur ya lebih dirangkul kan gitu, bukan jangan. Ya, daripada sekarang aktif di mana, sekarang yang namanya geng kan semacam-macam, udah geng motor, geng ini, geng itu dan lain sebagainya. Nah, kalaupun kemudian tidak melakukan, ya bisa jadi nanti dapat masalah karena pergaulannya kan gitu.
Ya, intinya nomor tiganya itu bagaimana kita memberikan pendidikan itu bukan hanya sekedar pintar bisa matematik, pintar angka, rankingnya bagus ya, karena nilai-nilai rapotnya tinggi kan gitu. Sekarang ini Pak Ahmad di Kota Bandung ya, ini ditemukan ada sebuah SMA ya, sebuah sekolah, ternyata dari kelas 10 ya, kelas 10 baru ketahuan di semester sekarang kelas 11. Jadi ada anak yang pintar mengotak-ngatik IT, kemudian dia jual, Pak. Jadi si kunci jawabannya itu dijual kepada teman-temannya, orang-orang tertentu. Siapa aja yang punya duit, yang kemudian punya keinginan agar berprestasi, dianggap berprestasi. Karena kan untuk ikut ke perguruan tinggi kan ya, penilaian raport dari kelas 10 ya, terus kan kalau bertahan apalagi kenaikan ada jalur-jalur khusus kan gitu. Bagi hese nama jalur nanti nggak jalur jalur itu dan lain sebagainya kan gitu. Bagi pabulit namanya bahwa meren anu kelahiran sabarahannya, kelahiran 70-an lah nya, 70-an kan itu meren si penmarunya nama kan geus aya naon-naon nu parupa istilahna teh ya. Nah, akhirnya mah kan jadi pabelit oke, ongkoh jonasi ya, murid saya ya, murid istri saya TK KSD itu jarak dari rumah ke sekolahnya itu hanya 10 meter. Ngan pedah kehalangan ke dinding gitu. Da teu katarima. Sing horeng kumaha da cenah nguriling nu dipakena naon map mobil. Kemana heula gitu. Tuh kan gitu, adil nanti gitu. Sekarang juga berlaku lagi Bu ya, anak yang jaraknya 1 kilo kurang tidak keterima, tapi anak yang 3 kilo lebih bisa keterima. Ujung-ujungnya naon? Karena kaidah yang berlakunya kullu syai'in bil fulus laisal fulus mampus. Ya. Nah, jadi sok pembiasaan ibadah, ucapan hamdalah ya. Latihkan anak itu ucapan terima kasih itu ikuti dengan ucapan doanya. Terima kasih, hatur nuhun, kamsia, syukron, jazakumullah ahsanal jaza. Atau kita di masyarakat itu seringkali ada hayang leuwih hade, nya leuwih loba. Jazakumullah khairon kasir, tah hayang teh kasir. Hayang nate dibalas nate kasir cenah gitu, hayang lebih gede wae kan gitu. Ya, saya masih ingat dulu yang disampaikan oleh Allahyarham Ustadz Hafid Usman, ketua MUI Jawa Barat dulu ya, almarhum. Beliau mengajarkan kepada kita ya, doanya itu jadi yang lebih tepat itu bukan jazakumullah khairan kasiran, tapi jazakumullah ahsanal jaza. Jadi kita berharap itu balasan yang terbaik itu menurut pandangan Allah. Jadi bukan lobana, ai urang mah hayang lobana. Dan mereka batur teh meh dibalas lebih gede kan gitu. Padahal mah yang terbaik. Yang banyak itu belum tentu baik kan gitu. Ya, ajarkan itu. Subhanallah, lain dia mah anjir. Astagfirullahaladzim. Sugan teh Bu pamaga tunggu nu kitu teh barudak istri oge. Ya, suatu ketika saya berada di belakang anak-anak siswa sekolah SMA perempuan habis olahraga. Apal beureun sok ka jalan Bima mamanya. Sapan olahraga nanti di SD Kresna di Lepang Pendawa. Lewat ke jalan Bima, lewat ke rumah. Saya kebetulan mau berangkat, di belakang anak-anak, di depan anak-anak pelajar itu. Eta ya. Dengan serempak eta menyebut kata-kata yang tadi ya, kata-kata kotor yang tadi. Pasti ada apa nih? Semualah meliriknya ke mana? Ke kanan. Oh ternyata di seberang ada yang ganteng. Nges ganteng tapi nah disebut. Kan aneh atuh. Karena tadi tidak ditanamkan. Kan begitunya gimana ucapannya? Yang baik adalah begitu kaleret sakalima. Nyamurin alhamdulillah kaleret sakalima. Kaditu nama tungkulnya surat An-Nur kan gitu. Lain ieu mah geus puguh jelema. Jadi sudah rabun Bu matanya Bu. Jadi banyak yang rabun. Nah tanamkan anak biar subhanallah alhamdulillah. Ya. Jadi ulah kancing coplok wae kan gitu ya. Nauzubillah. Ya, intinya pembiasaan lah. Saumnya
bulan Ramadan tah latih anak-anak teh, dilatih tapi tidak dipaksa. Geus puguh budak teh geus kieu sakadang deui magribna oge geus puguh budak teh geus ngap-ngapan kan pelatihan atuh hari ini bisa sampai duhur, besok sampai kapan gitu, bertahap kan gitunya. Udah tuh ujung-ujung tang kamu teh gimana mau jadi orang soleh, kata orang soleh oh jadi ada tahapannya tapi dilatihkan ya, dilatihkan kan gitu. Ibunya melatih misalkan nih punya anak, pan kita mah masih kena banyak ya, begitu kita mau sholat dan ngawarung, punya mau sholat di ngawarungnya ngawarung tapi mau sholat nitipnya mama rek sholat heula anu lain kan harus sholat juga. Kalau bapak-bapak memang upayakan berjamaah ke masjid, kalau ibu-ibu jika lebih dari satu orang di rumah berjamaah di rumah. Kalau di rumah tidak ada teman tapi tidak menimbulkan fitnah ke masjid, berangkat ke masjid. Ya mau boga budak nitipnya mama rek salat heula. Si orok teh dititipkeun naon hesena. Si orok teh bawa salat simpen di gigireunana. Rek ceurik rek kumaha ge keun ngaranna ge budak, ceurik pangku. Dan Rasulullah ge memberikan contohnya. Cucunya kan naik ke punggung beliau dan sebagainya. Ari urang mah henteu, urangna salat budak ditah nuan budak. Urangna salat budak ditah nuan warung. Kan gitu. Termasuk juga di sekolah. Berapa banyak sekolah yang ketika waktu sholat kemudian dibiasakan istirahat semua, sholat nggak ada. Nu dicarekan saha guru agama. Budak bager guru agama taraka babawa, budak bangor guru agama dicarekan saha guru agamana. Padahal yang namanya mendidik agama itu bukan kewajiban guru agama. Secara formal, ya guru agama, tapi guru agama mah hanya sekedar mentransfer ilmu agama. Tetapi kaitan dengan pendidikan nu tadi teh dina bahasa Sunda mah atikanana dalam hal keagamaan adalah kewajiban semua yang namanya orang Islam. Mau guru matematik, mau guru apa, itulah pendidikan di luar itu seperti apa, kudu nyambung. Ya, harus nyambung. Nah, sehingga pada akhirnya bagaimana melahirkan anak-anak itu yang berakhlak. Nah, alhamdulillah masjid nama tos berakhlak kan gitunya, al akhlak. Ini sudah batur mah masih kene mutakin. Ya, masih kene aya kene nu masjid teh namina teh nu aneh-aneh tuh di jalan apa daerah Raja Walinya. Luka naon sejarahna Masjid Garuda. Kalau cinta asa-asa kakara ya Masjid Garuda. Di abdi kapungkur ayam masjid namanya Nurul Jatas. Nur Jatas, jatas teh bahasa naon bahasa Arab dengan miliar jatas teh naon kan. Nur Jatas, Bu, cahaya jatas. Sing orang di dinya ya pabrik gas. Ya kita. Nah, ini alhamdulillah sudah akhlak. Ya, nah mudah-mudahan jamaahnya dan lingkungannya semuanya sudah memiliki akhlak. Pan ujung-ujung tingkatannya kan akhlak, ihsan. Rukun agama ada berapa, Bu? Rukun agama ada berapa? Ada? Oh, nya 3. 1, Pak. Iya kan iman. Yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nah puncak tertingginya itu adalah ihsan, akhlak. Sebab kalau yang namanya seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang muttaqin sudah berihsan menjadi seorang yang muhsinin, maka kemudian yang berlaku kaidahnya anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau berbuat itu seolah-olah engkau berhadapan dengan Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalaupun kemudian tidak hal itu, pasti Allah melihat kita. Jadi orang yang ditinggali terus ku Allah, diawasi terus ku Allah. Nah sekarang mah banyak orang yang tidak merasa diawasi ku Allah. Anak-anak kita, latih mereka agar mereka punya keyakinan bahwa mereka diawasi oleh Allah. Tanamkan bagaimana iman kepada Raqib dan Atid, ya, yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruknya. Sehingga tidak ada kita pun, tidak ada orang tua pun tenang. Kenapa? Karena Allah kan gitu. Ya, karena Allah.
Maka pribadi akhlak, nah kan yang namanya akhlak mah kalau sudah orang berakhlak, dia akan berbuat baik, tidak akan memikirkan apakah dia akan dinilai ataupun tidak. Tapi dah gara-gara iya atuh tabu, lamun orang tidak bisa menggunakannya mah. Salamehna naon teh foto heula, cetrek. Ngisi kajian di al-akhlak. Share. So, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 197 yang berhubungan dengan haji. Ya, Allah menyatakan apapun kebaikan yang kamu lakukan Allah pasti tahu. Dari mah aduh kamari rerencangan ku abdi rada ditegor cing atuh cinta ulah sakedeung-sakedeung update status ieu. Alhamdulillah sudah ada di Bandara Kertajati. Nya geus nepi ka ditu alhamdulillah sudah sampai di Madinah. Aduh gaya gitu. Sedang antri di Raudhah. Ais kan gitu. Ya gitu. Gitu. Darwe aya bapak-bapak nu salah, ya. Silaturahmi haji ya abdi bu pengalaman kapungkur. Silaturahmi tempatnya di Cianjur. Tempatnya di Cianjur. Bebeda ka incuna di bumi. Kakek mau silaturahmi di Cianjur. Update status dipoto di tukang tahu bu, judulna tahu Sumedang, dikirimkan ke keluargana, dicarekan tungtuna ku incuna, kakek bohong katanya ke Cianjur tapi di Sumedang. Ya artinya apa, nggak usah lah update-updatean begitu, nggak usah. Kalaupun mau ngajak ya mau aya aturan jam 2 jam 3 janari salat tahajud yuk, tahajud yuk. Nah, atau maksudnya, ya, kalaupun seperti itu bukan dalam seperti itu. Kalaupun kita memang saling janjian, panghudangkeun abdi di telepon lah ini memakai status heula. Alhamdulillah, qadarullah bisa tahajud. Ngeri pak, aduh punten. Termasuk para ustad gak nama kababawakeun pak. Da sakedeung-sakedeung aya. Mata kembali pas ditaros di telepon, ustad teu naon di kana YouTube keun. Ah mangga. Ya. Bahaya bu, terus terang bahaya ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, nah maka poinnya itu kaitan dengan akhlak itu harus ini. So ke orang tua ya bagaimana dah akhlak itu bu, sopan santun, masuk ke rumah seperti apa ya, kemudian memakai pakaian duka di ibu mahnya ya di abdi gitu kan anak teh ngesal kenam istilahnya teh besar badannya teh sudah sama dengan ibunya kan gitu, bajunya nggak gantung ya baju indungna nyantai indungna neneangan di Jawa Tarojo gitu eta nu uminya kayak kemudian kadang-kadang akhlak nu itu bu tiung senal karena ibadah lama ya kapungkur rupanya dulu gelas bapak teh kan matu eta teu wani barudak make eta kalau sudah gelas teh itu udah itu buat ayah ini buat bunda. Kalau sekarang bebas kan gitunya aya aturan budak teh boga kuota aya nama dicokot HP bapana pinjem ya panada habis kuotanya cenah gitu. Jika nengis dipangmelikeun geus habis dewe. Nya nu tadi teh ada loba teuing silaturahmi ka Korea. Mangkaning drakor teh paling saeutik 16 episode atuh. Nah, apa? Atuh udah mempelajari, Bu. Mempelajari. Anya, daena lamun kitu mah disebut lagi Mini Cooper. Apa nama? Resep. Karena di ustaz mah jeung bahan dakwah Bu. Dan lucu-lucu. Nah, naon mangga lamun di Bandung anu warna film. Solusinya mudah tapi dibuat hesek. Aya turang rek mentas, padahal mah tinggal mentas. Ya mah kituan ketabrak atuh. Iya, jadi kita gitu ya. Wah, akhlak ini Bu, kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, kebiasaan sopan santun ke orang tua dan lain sebagainya. Baik. Ya masa kebujeungna we nya tuh masih banyak. Yang ketiga, apa yang berikutnya? Tahapan pendidikan. Ya. Nah, tahapan pendidikan ini sudah mulai berjalan ketika ya anak-anak kita ini memilih pasangan.
Pandina hadis lagi sudah jelas ya. Pilih karena kecantikannya, pilih karena keturunannya, karena hartanya. Tapi ujungnya apa? Fadfar bidatid din. Pilih karena agamanya. Dan Islam mengajarkan istikharah. Nya cenah daya mangan aya hiji, perlu istikharah teu Bu? Hiji. Perlu hiji oge. Ya, ulah pedangan hiji, perlu istikharah, yang artinya meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika memang apa yang menjadi pilihanku ini adalah terbaik untuk urusan agama, terbaik untuk diriku dan seterusnya, maka permudahlah prosesnya ya Allah. Mulai mah nges jadi, nges naon, nges deket, nges wah ke orang tua, nges berpapah mamah dan seterusnya. Bahkan panggilan juga ada aktivis pengajian, cangge kawin nges abi jeung umi. Nges abi jeung umi kan gitu. Tapi pas giliran rek nikah, ternyata pasangannya minta maharnya di luar jangkauan. Padahal kan kalau dalam pelajaran agama mah kumaha tong jangan memperberat urusan mahar gitu. Sekalipun dengan berlian nggak apa-apa. Hayang jangan memperberat. Tapi yang namanya laki-laki, ya, yang nama laki-laki harus ikhtiar. Ulah pedah aya hadisna, ya, ulah aya pedah hadisna. Dengan cincin dari besi, aku cincin besi oke zaman Rasul meunang lain gitu, artina lain. Eta mah menunjukkan pentingnya mas kawin. Tetapi urusan besarnya laki-laki harus berikhtiar sebesar mungkin, istri harus sabar ketika kemudian kecil gitu. Kalau agama mah yang dipegangnya insya Allah. Ya, dah iya mah ditanya, kesininya pakai apa? Oh, alhamdulillah Bu, pakai BMW. Ya toh BMW teh. Ternyata mah. Bu, jadi janganlah kan gitu ya. Susahnya perkawinan teh Bu, salah satunya itu. Nah, kemudian ya, setelah memilih perkawinan, prosesnya harus dijalani dengan baik seperti tadi, istikharah, ada proses hitbah dan seterusnya ya, dengan cara-cara Islam. Ulama ayo judulnya hitbah, tapi acarana teteh meni segar rupa. Mesti dirangkeng apa tuh, tinggal kumpul berdua ya, dua keluarga, nggak usah rame-rame. Ya mahanas geus hitbah dirame-rame kan gitu, terjadi. Gitu. Nah, yang keduanya, ketika kemudian menikah, ini juga yang harus menjadi perhatian. Jangan dikira ini tidak lepas dari ayat yang tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sok menikah hari ini, yang datang berkah atau bukan, Bu? Hajat pernikahan. Yang diundang, yang pasti diundang umumnya siapa? Yang pasti diundang siapa? Siapapun umumnya rata-rata mengundang siapa yang dianggap terhormat, siapa-siapa yang dianggap akan mendatangkan pundi-pundi keuangan. Sebab urusan pinggiran mah, si eta mah teu kudu diundang lah, kere kirim keresek. Dipilih, Bu. Mual. Kalau orang seri jadi mah blok 2 genep mah lingkungan alhaq mah mual beda. Asli, Bu, teteh di masyarakat gitu. Belum lagi ketika acara akad nikah. Da penasaran kalau akad nikah tidak dikerudung berdua. Ya, calon pengantin dua-duanya pakai kerudung putih. Padahal udah jelas kan itu bagian daripada sinkretisme budaya yang lain kan gitu. Memang budaya, tapi yang namanya pernikahan adalah ibadah. Yang baiknya gimana? Yang baiknya adalah si istrinya jangan dulu didatangkan, ijab kabul dulu. Kalau sudah ijab kabul, pengalaman teh gitu aja. Kalau sudah ijab kabul, baru kemudian ketika mau menyerahkan mas kawin baru didatangkan. Hadir mah nggak hadir di situ, tapi tong waka. Ieu mah geura rek dikawinkeun kangge can diakadan. Da malu geus akarep teh. Itu. Belum lagi apa? Cara makannya seperti apa, musiknya seperti apa dan seterusnya.
Da ayeuna mah aturan geus apa sudah dimusyawarahkan nikah tanggal sekian, gara-gara teu meunang gedung teu jadi tah kawinna. Mundur deui naon esena nu namana nikah mah tinggal aya calon mempelai, aya walina, aya saksi, aya mahar, selesai. Ya, saya terima nikahnya kan gitunya. Bla bla bla, udah selesai. Dan berat mana implementasinya. Tapi justru hilangnya keberkahan sebuah pengantin itu apa? Karena apa tadi? Akhlaknya sudah ke bawah-bawah yang lain. Kapan Islam mengajarkan penglemparan? Nah, buketnya kemang. Tarbut atau nepi ka nini aki-aki yang moro dia tuh. Nah, maksudna eta teh. Arek kawin deui. Enya kan gitu. Itu kan ketika kita punya keyakinan bahwa siapa yang mendapatkan bunga itu digampangkan jodohnya, berarti apa? Sudah ada unsur pelanggaran akidah di situ. Tapi umat Islam teh nu ngalakukeun saha? Nu ngawinkeunana kiai jeung ajengan bebesanan, nu dikawinkeunana santri. Tapi acarana masih kena nu kararitu. Musik mah kuda saran musik mah. Kenapa ya? Karena itu tadi sehingga gitu jauh dari pendidikan Islam itu masih jauh, Bu. Ulah hariwang ya, jangan takut yang namanya pesantren semakin hari semakin banyak. Dan yang penting sekarang mah ke pesantren teh boga boga duit 20 juta mah moal jadi, Bu. Moal jadi ayeuna pesantren ayeuna mah beda jeung zaman baheula. Terus ka Ustaz Ahmad. Baheula mah mawa gebolan ceuk paribasana di pesantren teh pesantren. Ngaliwatnya nepi ka hararideung tah irung teh naon kitu. Ayeuna mah barudak ayeuna mah lulusan pesantren nyangu teu bisa, nyeuseul teu bisa. Rumah nyangu catering atuh da. Nyeuseul laundry kan gitu. Duit dibekalan, bayaran ongkoh, duit dibekalan, segerupa dibekalan. Teu meunang mawa HP, anger mawa HP. Nah, bagaimana kemudian pendidikan Islam cenah tidak mengikuti zaman? Bukan zaman yang harus kita ikuti, tapi bagaimana kita menciptakan zaman ini agar sesuai dengan ajaran agama. Ya, agar sesuai dengan ajaran agama. Itu. Ya, maka proses pernikahannya awas. Bukan tidak boleh, musik silakan musik. Sampai karame kemarin di YouTube-nya urusan asyuaro kan gitu. Wah, nepi sampai mengkafirkan segala macam kan gitu. Urusan asyuaro diartikan ayat pemusik kan gitu. Masya Allah kan gitu. Tapi intinya apa? Jangan berlebihan Allah. Yang namanya makan minum di pernikahan sambil berdiri teh sudah nggak aneh kan gitunya. Terpaksa seumur-umur darurat gitu teh. Seumur-umur darurat. Makanya mengkema mudah-mudahan ya ala akhlak keduh tempatnya untuk menikahkan teh. Ya meh tong eta ngundang sabaraha korsina ge siapkeun gitu. Ieu manararangtung, metak moal wareg-wareg. Ya Bu, bagaimana mau kenyang? Ya, dan makanan yang paling enak yang membuat ini memakan sambil gimana, Bu? Maaf kalau saya contohkan. Tak, sambil dikieukeun tah. Angkat hiji. Aduh, teh Bu, nya Bapak-bapak, enak teh Pak. Sehingga begitu selesai makan masih ada bagian udara yang kosong, udara. Pan ada makanan, ada minuman, ada udara. Kemari oge mencit sembelih kurban. Di dia sok mencit sorangan tara. Taranya dan mencit sama sapi, lain mencit sorangan mau atau Bu. Tak begitu hewan sembelihan ya, hewan disembelih itu teh kan ada 3 saluran kan. Salah satunya kan saluran kotoran. Nah, kenapa kemudian daging kurban di beberapa tempat jadi bau? Nah itu saluran kotorannya dibiarkan terbuka. Nah, kedana mah begitu selesai disembelih, langsung cari saluran kotorannya, kemudian diikat, insya Allah aman, moal bau. Nah, manusia kami ya ada saluran-saluran itu, mata jadi itu ya mau udah jelas yang namanya cara makan di begitu teh adalah pilihan. Ya mah dipapai begitu asup jupa puding empal gentong kamana heula ye belah ditu pinu lumpat heula kan kosong kakarek nyampeurkeun ternyata antriannya di belakang
Wapinu tungtungna dengan sabar menanti, tungtungna teh sangu teu kabagean, jupa-jupa lila nungguan gitu, tungtungna mah bali jajan memeh di jalan. Aya pengalaman gitu. Aya cenah Bapak. Baik, berikutnya ya, kaitan dengan ketika sudah punya anak. Ya, tadi pendidikan pada masa Natal itu sudah mulai. Begitu dilahirkan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Latih anaknya dengan sedemikian rupa. Nah, selanjutnya ya poin 4-nya, bimbingan yang berkesinambungan, ya. Minal mahdi ilal lahdi, sampai kapanpun. Da geus kolot oge anger, harus dididik, harus diarahkan. Ulah peda bae da geus kolot, antep we. Tong da aya hilapna punya, aya hilapna. Ya, sok ingatkan, sudahkah hari ini baca Quran? Sudahkah hari ini berinfak? Sudahkah hari ini apa? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Ingatkan. Ya, terus berkesinambungan ya, sampai ujung-ujungnya mudah-mudahan ketika kita menghadapi sakaratul maut itu ada yang membimbing kita ya. Dalam bahasa agama disebutnya apa? Talqin. Jadi talqin itu bukan hanya bukan sudah meninggal baru ditalkinan, tapi talqin yang benar itu, yang terbaik itu adalah ketika sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan kita semua kalaupun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, lanjut ya, kaitan dengan materi yang berkaitan dengan pendidikan keluarga. Jadi secara garis besar mah ya ada 3 ya, pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Plus nomor 4-nya pendidikan keterampilan. Yang dalam hadis itu pendidikan keterampilan itu diantaranya ya harus apa? Melatih berenang, memanah, berkuda, kan gitu. Ari urang ajeuna pengen seperti sunnah Rasul. Latihan mana? Aya latihan panah teh dengan kudu plastik teh geuningan. Eta mah rekreasi hungkul eta. Kalaupun mau latihan manah nu bener. Da ayeuna mah naon? Kudu bisa naon? Senapan, harus bisa naon? Ya. IT-nya seperti apa? Itu juga bagian daripada gitu. Selama digunakan di jalan Islam ya insyaallah. Biar jangan sampai salah kaprah seperti tadi kan. Ada anak SMA pintar karena IT-na sehingga bisa bisa mertas kunci jawaban dan kemudian dijual. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Tapi dibawa ke dalam ajaran agama. Nah, terakhir ini kaitan dengan metode ya. Ini metodenya di sini saya mengutip ya, ada yang disebutkan di sini 10 dari mulai graduasi ya, at-tadaru atau metode ini sebenarnya digunakan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi bertahap, berangsur-angsur. Jadi ulah sekaligus. Yang tadi ngajarkan anak saum jangan sekaligus, harus tamat dari pagi sampai maghrib, jangan. Ya, tapi bertahap. Terus saja bertahap. Jadi sedikit-sedikit. Anak kakarake bisa ngomong, harus dilatihkan bacaan sholat nepi ka assalamualaikum. Usah. Pertama contohkan gerakan-gerakan ya, gerakannya dulu, apanya dulu kan gitu. Kemudian yang kedua mu'arad al-mustawayat, yakni mengajarkan anak sesuai dengan tahapan usianya. Jadi lamun anak sabaraha tahun apa yang diajarkan. Jadi jangan terlalu dipaksakan, tapi ada tahapannya. Ya, ada tahapannya. Naon heula kan gitu. Ya, kalau kaitan dari pendidikan ya, kalau dulu ketika kita belum memahami arti penting kesehatan dalam hal makan kan baheula mah budak orok kene oge kakarak sabaraha minggu nya geus dihuapan cau baheula. Ya punya palulung kan gitunya, kau udah leutik terus cau terus dibawa-bawa kan gitu. Wah, ternyata kalau kita juga melihat ayat Quran ya ada yang disebut istilah sekarang apa? Eksklusif kan gitu ya. Gitu. Ternyata memang betul ketika cuman alasannya ada begitu ya, ada aja kan gitu. Kemudian yang ketiga variasi ya, at-tanwi wa taghyir, ya ini belajar dengan waktu yang bervariasi ya, waktu yang bervariasi. Jadi waktunya perhatikan ya, memang idealnya di keluarga itu ada waktu-waktu berkumpul. Ya, ada waktu-waktu berkumpul. Jadi bisanya di kapan? Akhir pekan. Di mana? Ya, di mana tempatnya? Ini bisa di ini kan.
Ya, bahkan ibu jika diperlukan memanggil ustadz, panggil ustadznya. Ya, terutama ustadz-ustadz di sekitar. Jadi upami ibu ya bapak kita sudah tidak mempan memberikan pengajaran, atuh naonel acara nama. Biasanya kan suka nanya gitu. Ini ngumpul ada acara apa ya gitu. Ya mau ulang tahun nenek gitu. Atuh naonnya kan gitu itu namanya. Kan sok nanyanya. Yang koneng di bumi harus acara naon cenah ieu sangu koneng. Geus boga yang sangu koneng kan gitu. Ya, nah coba ya. Jadi istilahnya jadi dari sisi waktu itu ya diciptakanlah momen-momen kan gitu ya. Jadi ulasieun ngonang ustad gitu. Kok gitu atuh cenah lamun ngonang ustad mah sabaraha cenah ngongkosanana tah urang teh sok lobasieun kitu. Pan di sekitar kita juga ada ustad, enggak usah yang jauh-jauh gitunya. Yang dekat, yang seperti apa kan gitunya untuk di lingkungan keluarga teh ulasieun kan gitu, jangan khawatir. Ya, untuk menciptakan kan gitu. Dan bapak nanti bisa ngomong, indung nanti bisa ngomong, kemudian harus ada yang ngomong siapa yang lain. Berikutnya keteladanan, ini yang paling penting ya, al-uswah wal qudwah, yakni memberi contoh agar anak dapat memahami langsung. Ya, sekalipun untuk saat sekarang ini tidak sedikit contoh sudah diberikan tapi temempan ke budak mah. Sebab contoh yang banyak ditiru dari mana? Ya, dari media. Nah, maka yang paling bertanggung jawab untuk saat sekarang ini siapa? Guru di sekolah. Jeung kolot mah pas ya, tapi nah cek guru oge. Nah, kalau sudah kata guru mah udah, ya, udah kata guru. Udah. Ya. Orang tua punya rumus aljabar, punya rumus matematik yang jitu, yang itu dibenarkan. Tapi ada cenah lain kieu cek guruna kan gitu. Nah, kumaha guru we kan gitu. Akhirnya apa? Anak lebih takut dengan bunyi bel sekolah daripada dengan adzan. Ketika suara adzan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah anak-anak berburu-buru ke masjid? Tidak. Tapi ketika bunyi bel sekolah, pas eta jeung bapana nu nganterkeun, tuh udah gara-gara aya jadi terlambat. Eta mah meni sok nanes teh lamun budak ngambek gara-gara dianterkeun ka sekolah telat, tapi dihudangkeun jeung salat subuh, diajak ke masjid mani hararese. Sedih ya. Sedih, kesedihan terbesar itu diantaranya itu, ya. Jadi sok berikan contoh. Ya tetap sabar we lah ya, berikan contoh. Yang kelimanya aplikatif. Ya, at-tatbiki wal amali, yakni memperhatikan dan mengaplikasikan ajaran Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Cara makan, cara minum, cara apapun kan gitu ya, berikan contoh ya. Nah, ini kaitan dengan apa? Dengan contoh dari Rasul yang sekarang ini banyak dilanggar itu ya urusan makan, urusan minum. Karena banyak di antara kita makan itu bukan untuk tenaga agar bisa kuat ibadah, tapi lebih banyak kayak nama naon? Selera. Ya, lebih banyak makan teh selera. Bahkan kaitan dengan orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh pun, Pak. Kebetulan saya juga aktif di salah satu travel umroh ya, di haji khusus. Ya, itu kalau memperhatikan jamaah, masya Allah, Bu. Ngeluhnya tuh minta ampun. Ya. Urusan makanan, urusan ini. Jadi tidak dibayangkan bagaimana Rasulullah dulu ya. Perjalanan Madinah Mekah kan sekarang mah enak Pak ya, Madinah Mekah naik bis ada AC-nya, dibagi konsumsinya. Kalau punya duit pakai kereta cepat, tapi bukan hutang, kereta cepat ya, kereta cepat, nah aman kan gitunya ya. Tapi itu tadi jadi apa ya, jadi tidak menyadari ya. Bahkan saya kemarin yang terakhir Bu, alhamdulillah umroh di awal bulan suci Ramadan. Begitu sahur di pesawat ya, buka di pesawat, besoknya sahur di pesawat Bu ya. Nah kalau jamaahnya ya alhamdulillah jamaahnya bisa memahami kan gitu. Tapi kalau tidak memahami maka protes Bu. Coba bayangkan sama ibu sama bapak. Begitu kita sahur, hidangan yang dibagikan apa Bu? Ya, pizza. Ukurannya kecil seperti kita. Sahur Bu. Wes, kan kita mah ya, apalagi bagi mereka yang usianya 50 ke atas mah diberi pizza mah Bu. Begitu dibuka, barudak mah pasti senang punya. Begitu dibuka, toppingnya apa Bu? Naon Kang, keju anu ngacai teh Kang. Mozzarella. Begitu dibuka, aduh.
Begitu saya sedang berekspresi, ya mengekspresikan diri kan gitunya. Karena alhamdulillah duduk 4 seat sendiri karena kursinya kosong. Ternyata ada jamaah yang memperhatikan. Ustadz ingat apa gitu? Iya, apa yang Ustadz katakan. Iya, apa gitu? Apa-apa poho we, Bu. Apa-apa poho. Kan kata Ustadz juga, terima, syukuri, nikmati. Terima, syukuri, nikmati. Siap. Sing harupan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Digigit, potongkeun eta pisah, pas begitu digegel da malum sisina. Biasana naon? Tuas, aduh gigi nyeri ibu. Tapi dinikmati, bangun mindset. Anggap saja hidangan yang ada di depan kita itu adalah surabinya yang beri di depan. Jadi nikmat we angger. Alhamdulillah saya Bu. Saya puasa besoknya kuat-kuat. Nah ini pun harus ditanamkan, diaplikasikan, diajarkan kepada anak. Dan anak-anak oge jadi ngeunah. Lamun memang mindsetnya enak, lamun mindsetnya nggak enak ya nggak enak. Nah ini tanamkan pendidikan ini kepada anak kita. Anak ini mah hararese. Inung bapana siap jeung tahu barudakna teu siap. Celakanya lagi apa? Orang tua yang masak di rumahnya hiji loba hoream. Hoream beli beta kali itu. Hoream udah aja goput. Kan gitu aja nama. Ya. Raja bisa masak, masaknya tidak kreatif, tidak inovatif. Lamun geus tahu we digoreng. Sekali goreng tahu, tetap goreng tahu kan gitu. Coba kreatif sedikit. Istiqomah goreng tahu. Atau sekali-kali mah nu kahiji tahu digoreng, poe kadua aya keneh tahu, entah digoreng, tambahan ku sosin. Poe katilu masih keneh tahu, tambahan ku toge. Laos poe katujuh masih keneh tahu keneh, diracik we kan gitu. Bismillahirrahmanirrahimnya pakai salam bawang daunnya saledri mun resep makan gitu ya asupkeun kana tupperware ai baheula mah kana balastrang kan gitu enak atuh nya ayeuna mah sok beli cetakan naon atau kepala uncal coba bikin goreng tahu sekali ceplok tetap ceplok entang atuh sok dibuat sedemikian rupa nyangu goreng hidangkan dicetak sedemikian rupa ada budak keneh dibikin kasih matanya kasih apanya tina apa ina kan gitu cek anak-anak teh mah pengen makan di luar siap makan di luar siapkeun masakan anak bawa tikar tah di halaman masjid lega bawa kalu. Iya gitu, yang namanya pendidikan itu tidak mesti ya ajarkan kepada anak segala sesuatu itu, bangun mindsetnya, bangun pemikirannya sesuai dengan ajaran agama sehingga tidak tidak kemudian jadi barang mahal, tidak ya. Jadi itu ya aplikatif Pak. Kemudian yang keenam apa? Mengulang-ulang ya. Jadi murojaah diulang-ulang kan gitu ya, diulang-ulang. Jadi ya malamun geus tempan sakali teh geus bosan mama tong aya bahasa bosan ya tong aya bahasa bosan komo nu paling berat mah bunga gugahkeun subuhnya geus teu udang teh geus tuh bagian bapak geus rek di banjur lebar kasur baseuh kan gitu ya entong Bu ya tong ku nafsu bismillah we Bu ya. Berikutnya apa? Evaluasi ya, yakni melakukan monitoring dan evaluasi terkait apa yang sudah diajarkan. Ini apa nih yang belum, apa yang ini, sambil terus kita mengkaji mempelajarinya. Dialog, ngobrol, teh nu rada hararese teh punya umumnya mah hese tah ngobrol jeung budak teh gitu. Hese kan gitunya. Rek ngobrol, rek dialog teh kumaha kan gitu. Ya karaos buku pribadosnya kan gitu. Tak kabargi pun bojo teh, Bi. Ayo orang ngariung anu ngapake ngariung da tara ngobrol da aya ngariung teh kitu we gitu. Asup ka kamar sugan teh geus timbra keur kieu we. Kan atoh we alhamdulillah wajah istriku bercahaya. Ai si horang teh keur main HP di balik simbut. Aduh masya Allah nya. Tapi harus dievaluasi Bu, apa kekurangan kita ya, apa kekurangan pasangan kita, apa kekurangan kita. Kemudian analog ya, kias, metode perumpamaan.
Ya sekalipun susah, ya susah. Memang lamun dicontohkeun teh. Baheula mah zaman abdi teh kieu. Iya, itu mah zaman abdi. Sekarang kan lain. Jadi kumaha deui atuh. Tapi kita juga enggak usah berkecil hati. Terus saja diinikan, dianalogkan kan gitu ya. Termasuk poin 10-nya apa? Kisah para nabi, kisah para rasul kan gitu ya, Bu. Sejak kecil. Komain nama buku-buku teh ya sudah semakin banyak. Dongeng ya baheula makan di dongengan punya mau tidur teh di dongengan, bari dibimbing cerita-cerita rasul teh arah hafal kan gitu. Dan paling apal mah usia 50 kali itu mah naon? Kisah Soleh jeung Karma. Ya punya si Soleh jeung si Karma ini ya, dua orang sosok punya semacam komik eta. Da teu bosan-bosan atau apa katanya. Sieun bener tahu orangnya sakit tapi barudak ayeuna mah duka kumaha. Nah ini kewajiban kita. Makanya tadi harus sinergi informal, formal dan dan non-formalnya. Nah, ujung-ujungnya saya loncat ke ayat surat Al-Maidah 54. Di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin aizzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jadi harus lahir generasi-generasi yang punya ciri pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mencintai dan dicintai oleh Allah. Anak-anak kita, termasuk diri kita, sudahkah kita mencintai dan dicintai oleh Allah? Cing, Bu, Pak, mun ditaros ya kalau saya tanya, Bapak, Ibu cinta kepada Allah? Nah, asa-asa. Cinta kepada Allah? Cinta. Pertanyaan berikutnya, sudahkah Allah cinta kepada kita? Nah, itu dijawab. Belum tentu. Sudahkah? Ya jawaban pasti gitu. Ya, jika memang Allah mencintai kita, apapun yang terjadi pada kita karena cinta kepada Allah, maka terimalah segala sesuatunya dengan baik-baik saja. Ulah kieu dibere cobaan saeutik. Ulah. Aduh kumaha tuh da teh sanes ka masjid nyeri ieu. Oh teh nonton atuh da. Dicangkel teh gerak-gerak ieu. Main HP gitu ya. Makanya apa kalau kita cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni, ikuti Rasulullah ya. Ikuti Rasulullah, bagaimana Rasulullah berumah tangga, bagaimana Rasulullah mendidik anaknya, bagaimana Rasulullah berhubungan dengan masyarakatnya. Tidak pernah ada rasa dendam kan gitu. Cok, ayeuna bapak-bapak uwi ka bumi nya, hek bumina dikunci, diketrok teu gugah wae ta istrina. Kira-kira kumaha, Pak? Pak, ambek moal. Ambek. Kan Rasulullah mah henteu. Atos we. Panaina mah gampang, Bu, di dieu ge gampang. Bumi mah dikunci teu nanam bae, dari masjidna dibuka, lompat we ka masjid, sare di masjid. Paling oge meureun cek batur teh, wah, si Bapak ya naon tah sare di masjid. Jangan-jangan dengan urang mah sok loba sungudon. Tapi aya Bu teh kitu. Di abdi bapak-bapak rajin buka masjid tehnya 5 waktu ke masjid, awal waktu sudah ke masjid ngobrol, alhamdulillah Pak enak teh ka masjid, alhamdulillah cenah di masjid mah jongjon tumanina, di bumi mah cenah istri sing horeng pelarian. Tapi nggak masalah punya, yang penting larinya ke masjid. Ayeuna mah kan aya WA, aya naon, aya hubungan kan gitu. Dan jangan duku suudon. Ieu mah begitu terlambat pulang, geus sare we kunciana ambak danya kan gitu. Ulah begitu besokna ketemu teh teu ditanya, teu dinaon, teu dibere cai, teu beri naon, udah ngambek bari kamari balik teu bebeja. Cek bapana teh lain teh hayang bebeja, HP-na pae. Atuh kita tinggal nginjem casanana pogoh awan sarua da ieu mah alus teuing yeuna tah maklum iPhone batur teu boga. Matak nu galib we nya sang sarua kan gitu kan gitu. Geus kitu. Alasanna naon? Nya cenah da teu aya kuotana. Terus we alasanna teh. Terus kumaha atuh ketinggal meuli? Meuli kumaha kan duitna ge di mamah kabeh. Tuh, mun misalkeun nya teu omongan bapak. Atuh
terus akhirnya apa nggak akan benar. Nah maka tingkat kesabaran. Nah, tadi kalau kitanya cinta kepada Allah mah, ya ini poin penting ini. Sok, lamun anak cinta ke Allah mah, minta duit ke orang tua anak. Maka saya ngajarkan kepada anaknya begini bu, ya ada keinginan, ada kemauan, ada kebutuhan, minta ke abi, ngomong ke abi. Lamun teu dibere, lamun can aya, sabar. Udah gitu. Saya punya anak 3 bu, yang paling berani yang bungsu. Lu bungsu mah tanya orang keripu kumaha oge, mental we terus gitu. Sudah dia mah cenah wani mental kasih abi cenah geus bueuh. Pan kata abi gitu. Tapi sabar, ulah jeung ambak sih gitu. Makanya gitu anak yang 2 mah ya, yang pangaistungnya mah mun naon kieu we bu terus bu gitu. Dan memang gitu kuncinya naon, tapi tadi kalau ada cereng, kalau tidak ada sabar. Latihkan kesabaran. Makanya ketika ada musibah apapun ya umat Islam itu ya kita ini orang yang beriman hanya 2, sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Kalau menerima musibah, kumaha doana bu? Innalillahi. Terus ada sambungannya. Belum hafal. Alah, terus 2 bulan bu kajian bu ya. Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairam. Kayak mah bagian panitia ya mah nge-share kayaknya cari we lah aya danya mah Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairam minna. Ya Allah, mudah-mudahan musibah yang menimpa diriku ini jadi pahala bagiku, wahlufli khairam minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Sabar we. Jadi mulai istilah begitu putus hubungan musuh 7 turunan. Moal. Ya, moal pokoknya mah pasrahkeun we ka Allah kayak digentos. Ya, jadi langkung geulis, langkung kasep, langkung sagala rupana, utamina langkung soleh. Ya, yang keduanya apa di sini? Adilatin alal mukminin, ya. Lemah lembut, bersikap kasih sayang sesama umat Islam, sama orang yang beriman. Ya, kemudian yang ketiganya aizatin ala kafirin. Tegas, ya. Tegas, punya sifat yang tegas. Jadi kalau dalam urusan akidah tanpa kompromi, tegas. Kemudian yang berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Jadi orang-orang yang dididik itu ya terlahirlah orang-orang mujahid yang senantiasa berjalan di jalan Allah. Dan kemudian yang terakhir la yakhafuna laumatal laim, tidak akan takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Ya, nah kita kan kalau tidak ikut pergaulan apa? Dipoyok baturnya. Ya termasuk juga ya sokana tegaul urang pasti dipoyok batur. Ya, tapi intinya ilmu pengetahuannya tentu akan harus kita miliki. Oke, itu barangkali. Dan paling akhir ya ini sebagai apa ya? Sebagai paling akhirnya gini, Bu ya. Akhirnya apa? Dalam rangka kita mendidik anak-anak ya, termasuk juga buat diri kita semuanya ya. Ilmuna iku bahasa Sunda, Bu. Kayak kudu boga kabisa, kudu boga kadaek, ya, kudu boga kanyaho, kudu boga kabisa, kudu boga kadaek. 1, kudu boga kanyaho berarti apa? Ilmu yang tadi didiklah dari mulai boyan sampai liang lahat. Jadi kanyaho ilmuna terus ajarkan, ilmu apapun itu, ya, ilmu apapun itu. Yang kedua naon kabisa, sebab tidak semua orang punya ilmu tapi boga kabisa. Sebab tidak sedikit ya orang yang sekolah tapi begitu lulus teu bisa nanaon, matak naon, seringkali tergantung bekerja di tempat yang lain, tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, maka kudu boga kabisa. Yang ketiganya apa? Kadae. Ilmu boga kabisa kabisa aya tapi naon? Kadae. Kadae cicing we mager komo lamun kolotna beunghar. Tenang we da harta papap masih ada. Harta da kana naon dibawain aku harta. Maka oleh karena itu hirup ulangan saukur cicing, hirup oge ulangan saukur nyaring, tapi huruf kudu eling. Hirup ulangan saukur cicing bisi jadi ke siga tatangkalan. Tatangkalan hirup tapi lamun tatangkalan tos daya gunana da cicing wae, maka tatangkalan dikumahakeun, dituar. Jadi ibu lamun aya carogena cicing wae. Untong ketang untong tong.
diurus ku dipelihara. Nya ada cicing wae atuh nya gitu. Tapi harus bergerak. Tapi hirup oge ulah ngan saukur nyaring. Lamun hirup ngan saukur nyaring ya tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan hidup tapi nyaring nanti kumaha? Da eta mah teu isuk teu beurang teu sore irawe aya dahareun. Dahar we terus sok tingali kamari keur kurban dombanya geus bubar dipeuncit. Masih terus harus juput di paramkeun. Aya aturan panonna geus kieu ngam. Siga urang we kitu. Aya aturan jam 12 leutik teh dahar keneh atuh urang mah. Ya kadeta nya rek nonton bola, nonton naon siapkeun kopi, siapkeun naon sugan kitunya ka istrina teh mah nanti siapin kopi ya apa mau tahajud. Aya kitu. Nah, oleh karena itu hirup mah kudu eling, zikrullah, termasuk urusan pendidikan ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bisa mendidik dengan sebaik-baiknya dalam hidup dan kehidupan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian berikutnya ya ada dua doa yang harus didawamkan oleh kita. Satu tadi doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ya, Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya, dan seterusnya. Dan doa yang kedua yang dianjurkan dibaca pada tiap malam itu adalah yang terdapat di surat Al-Furqan ya, di surat Al-Furqan bagian akhir itu yang menjelaskan tentang ibadur rahman. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu dua doa itu yang mesti didawamkan oleh kita sekalian ya. Mudah-mudahan kita, pasangan kita dan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang